Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, marfu'at ya, isim-isim yang dibaca rofa. Jadi kita sudah bahas fi'il, selesai kemarin. Terakhir kita bahas fi'il jawazim. Ya, amil-amil jazm yang masuk ke fi'il mudhari'. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke marfu'at, pembahasan yang dibaca rofa. Karena masih ada sisa pembahasan apa-apa saja jabatan-jabatan kata itu yang dibaca rofa. Apa yang dibaca nasab, apa yang dibaca jar, apa yang dibaca jazm. Di situ bisa dilihat di jurumiyahnya itu al-marfu'atu sab'ah. Yang dibaca rofa itu ada 7. Al-fa'il, ya, fa'il dan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, atau istilah lainnya naibul fa'il, penggantinya fa'il. Wal mubtada, dan mubtada, wa khobaruh, dan khobarnya mubtada, wa ismu kana akhwatuha, isim kana dan saudara-saudaranya, dan isim saudara-saudaranya kana, khobar inna dan saudara-saudaranya, wa tabi' il marfu', dan kata-kata yang mengikuti kata yang dibaca marfu, atau para tawabi, disebut tawabi, para pengikut. Itu arba'ah, ada 4, naat atau sifat, ataf, taukid, badal. Ya. Marfu'atul asma ya. Sekarang kita bahas fa'il dulu. Jadi yang dibaca al-marfu'atu ya, yang dibaca marfu itu fa'il ya, al-marfu'at ya. Kan fi'il sudah kita bahas kemarin kan, mulai dari fi'il madhi, mudhari', amr, yang mabni, yang mu'rab, termasuk fi'il mudhari' kan mu'rab, bisa rofa kalau tidak ada amil, tidak masukkan apa-apa, bisa nasab kalau masukkan amil nasab. An lan idzan kai tadi, baik yang langsung maupun yang menyimpan an, seperti hatta dan sebagainya. Dan bisa jazm kalau fi'il mudhari' kemasukan amil-amil jazm kayak kemarin tuh lam, lamma, lanahi, sama lamul amr. Terus sama ada waktu syarat, alat-alat syarat, baik huruf syarat maupun isim syarat. Nah, jadi fi'il sudah kita selesaikan. Ya. Nah, sedangkan di sini nanti yang kita bahas ini khusus isim. Marfu'at berarti isim-isim yang dibaca marfu. Apa saja? Fa'il, subjek, pelaku, ya, subjek. Naibul fa'il, atau disebut di situ al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Ya. Lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak yusamma, tidak disebut fa'ilnya. Ini kan asalnya yusamma gini kan, kena lam, jadi jazm kan, kena lam kan majzum, maka alifnya hilang, lam yusamma fa'il. Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, atau disebut gampangannya naibul fa'il, pengganti fa'il. Ya. Ini global dulu ya, secara global. Terus apa lagi? Mubtada ya. Mubtada. Wa khobaruhu, khobarnya mubtada, khobarnya mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada khobar, ada fa'il pasti ada fi'il, atau ada fi'il pasti ada fa'il, atau naibul fa'il nanti itu. Kalau nggak ada fa'il baca. Terus apa lagi? Isim kana. Terus khobar inna. Terus
sama tawabe. Tawabe. Tawabe ini pengekor, pengikut. Itu tadi ada 4, naat atau sifah. Ini kata yang mengikuti sebelumnya. Tawabe ini semua kata yang mengikuti apa kata sebelumnya. Jadi kalau dia sebelumnya marfu, tawabenya ini juga marfu. Itu kata sifat, rumah yang besar, baitun kabirun. Itu baitun kabirun, kabirun ngikut baitun. Dia rofa, kabirunnya juga rofa. Itu sifat. Taukid, ya, naat. Terus ataf. Ataf ya. Ataf itu kata yang dihubungkan dengan huruf ataf. Zaidun wa Muhammadun, maka dia ikut. Taukid. Taukid ini penegasan. Ya. Zaidun nafsuhu, Zaid yakni dirinya sendiri, nafsuhu itu. Ikut taukid. Badal, pengganti, substitusi. Pengganti, badal. Seperti Zaidun akhu Muhammad. Siapa Zaid? Saudaranya Muhammad. Siapa akhu Muhammad? Zaid. Badal. Ini mesti ikut nanti. Akhu Muhammadin. Ikut ke sini. Ini secara global. Jadi yang dibaca rofa nanti di kalimat itu, di kalimat susunan kalimat yang dibaca rofa, baik rofa dengan dhammah. Kan tandanya rofa itu kemarin sudah kita bahas. Ada rofa dengan dhammah atau rofa dengan wawu. Seperti jamak muzakkar salim, rofanya dengan wawu. Ja'a muslimuna. Atau asmaul khomsah, marfu'nya dengan wawu. Ja'a abu Muhammadin, akhu Muhammadin. Atau yang marfu' dengan alif, itu tasniyah, isim yang menunjukkan 2. Ja'a tolibani, marfu' dengan alif. Atau yang marfu' dengan nun, yaitu af'alul khomsah, yaf'aluna. Tapi karena fi'il sudah kita bahas, berarti yang isim saja. Ini kan yang isim saja. Baik yang marfu' dengan dhamma nanti, maupun marfu'nya dengan apa? Wawu, maupun marfu'nya dengan alif. Paham ya? Ini secara global yang dibaca rofa. Nanti di kalimat itu yang dibaca rofa itu ini. Fa'il, subjek, penggantinya fa'il, ya, mubtada plus khobarnya isim kana, khobar ina, sama pengikut tawabi yang 4. Sudah ya? Saya bahas satu-satu dulu. Ini global saya bahas satu-satu dulu. Saya bahas fa'il dulu. Coba kita lihat di jurumiyahnya. Fa'il huwa, fa'il itu adalah definisinya isim marfu yang disebut setelah fi'il, gitu aja gampangnya. Qoblahu fi'lu itu ruwet. Al-mazkur qoblahu fi'lu, yang disebut sebelumnya fi'ilnya. Isim marfu yang disebut sebelumnya fi'ilnya. Padahal maksudnya isim marfu yang disebut setelah fi'il. Itu fa'il. Jadi fa'il itu isim marfu yang berkedudukan setelah fi'il. Itu namanya fa'il. Bisa zahir, bisa mudmar. Ya. Jadi fa'il itu bisa zahir, bisa mudmar, bisa nampak, bisa dhamir, berupa dhamir. Ya. Dhamir pun nanti ada yang muttasil, ada yang mustatir. Ya. Jadi fa'il itu pelaku. Isim, fa'il itu isim marfu ya. Jadi fa'il itu isim marfu, jadi berarti dia isim yang marfu, bukan yang mansub, bukan yang majrur. Isim marfu setelah fi'il, itu namanya fa'il. Gampangannya begitu. Fa'il ini bisa zahir, bisa mudmar, isim dhamir, kata ganti. Bisa berupa isim zahir, bukan kata ganti, yaitu nama orang, macam-macam itu zahir. Contoh yang bisa jadi fa'il, contoh fa'il yang isim mufrad, yazhabu talibun. Ini fa'ilnya kan isim mufrad, kata benda tunggal. Sedang pergi seorang santri atau seorang mahasiswa.
Biasanya fa'il dikasih tanda fa ya. Gini. Kalau diartikan artian itu fa, itu berarti fa'il. Sopo utawi opo. Kalau tergantung fa'ilnya itu berakal apa enggak berakal. Kalau fa'ilnya benda itu opo. Apa? Kalau fa'ilnya berakal ya itu sopo. Sopo dan siapa? Ya, paham ya? Jadi isim zahir bisa berupa apa? Isim mufrad. Contoh fa'il yang berupa jamak taksir, yadhhabu tullabun. Itu tullab jamak taksir dari thalib. Atau fa'ilnya berupa isim tasniyah musanna, yadhhabu talibani, telah sedang pergi dua. Nah, ini yadhhabu talibun apa? Talibun adalah fa'ilun, yadhhabu fi'il mudhari marfu' bil alif marfu' bid dhamm. Yadhhabu fi'il mudhari marfu' bid dhamma zahirah ya, zahirah karena bukan muqaddar. Talibun fa'iluhu, fa'ilnya. Fa'il marfu' bid dhamma zahirah fi akhirih. Tulabun sama karena jamak taksir marfu'nya dengan dhamma. Tasniyah marfu'nya dengan alif. Maka yadhabu talibani fa'ilun marfu'un bil alif niyabatan anid dhamma, sebagai ganti dari dhamma li'annahu musanna, karena dia musanna tasniyah. Contoh lagi fa'il berupa jamak taksir, jamak muannas muzakkar salim. Talibuna. Ya. Atau yang sama-sama dhamma dulu. Muannas salim. Tadhhabu, bukan yadhhabu ya. Tadhhabu pakai hiya. Kalau huwa yadhhabu, kalau hiya tadhhabu. Tadhhabu talibatun. Ya. Fa'il ini cuma mengikuti muzakkar muannas saja. Ini kan muannas kan, feminim, talibat. Maka fi'ilnya itu harus feminim. Bukan yadhhabu talibatun, tapi tadhhabu talibatun. Fa'il itu tidak mengikuti jumlah. Satu orang perempuan ya tetap tadhhabu talibatun. Dua orang santri perempuan yang pergi, tadhhabu talibatani. Tadhhabu talibatani, dua santri perempuan yang pergi. Tiga santri atau lebih perempuan atau banyak santri perempuan, tetap tadhhabu talibatun. Nanti yang mengikuti jumlah itu khobar. Kalau mengikuti mubtada'nya itu nanti belum. Kita masih bahas fa'il. Paham ya? Jamak taksir, jamak muannas salim, sudah. Sekarang tadi itu yadhhabu talibani yang pakai alif ya. Marfu'nya pakai alif. Ya. Terus yang pakai wawu yadhhabu talibuna. Atau juga yadhhabu Abu Zaidin, sedang pergi ayahnya Zaid, atau akhu Zaidin, atau hamu mertuanya Zaid, fu Zaidin, zu ilmin, atau zu Zaidin yang memiliki Zaid. Ini semua contoh-contoh fa'il berupa isim zahir. Contoh-contoh fa'il berupa isim zahir. Marfu dengan dhammah. Kecuali yang layan shorif, maka dhammahnya tidak boleh ditanwin. Seperti ja'a Ahmadu, ja'at Fatimatu, ja'at Khadijatu, atau tadhhabu Khadijatu. Ya. Itu. Tadhhabu Zainabu. Itu enggak boleh ditanwin karena layan shorif. Karena nama-nama yang muannas itu baik ada tanda muannasnya. Ya. Itu. Yang sudah kita pernah jelaskan di layan shorif. Ini fa'il berupa isim zahir. Sekarang fa'il berupa isim dhamir. Ya.
berupa isim dhamir atau kata ganti. Bisa. Yang kemarin kan ada dua. Dhamir itu baris sama mustatir. Baris nampak atau jelas sama mustatir tersimpan. Contoh fi'il berupa dhamir yang baris. Ya, fa'il kan selalu lekat dengan fi'il. Atau sebaliknya fi'il itu selalu lekat dengan fa'ilnya. Maka fa'il dari dhamir yang baris ini kita bisa ambil contoh umpama dari fi'il madhi. Yang dhamir muttasil. Ya. Baris ini maksudnya dhamir ini kalau jadi fa'il tuh kalau menjadi fa'il maka yang menjadi fa'il itu dhamir muttasil atau dhamir mustatir. Munfasil tidak mungkin jadi fa'il. Paling munfasil itu jadi mubtada nantinya. Dhamir munfasil. Yang muttasil contohnya dengan fi'il madhi. Fa'ala tidak ada. Fa'ala masuk sini. Fa'ala masuk sini. Mustatir huwa kan? Tidak ada. Fa'ala itu baru masuk sini. Mana fa'ilnya? Fa'ala fi'il madhi mabni alal fathi. Ini yang muttasil dengan fi'il madhi dulu. Muttasil dengan fi'il madhi. Fa'ala fi'il madhi mabni alal fathi. Litisolihi bi alif tasniyah. Mabni atas fathah karena bersambung dengan alif tasniyah, alif isnain. Wa aliful isnain ini namanya alif isnain atau alif tasniyah, alif yang menunjukkan dua. Maka alif isnain ini dhamir muttasil ya kan? Dia itu dhamir muttasil. Mabni ala sukun kan alif kan tidak bisa menerima harokat. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Fa'il. Ingat fa'il itu isim marfu. Berarti dia menduduki tempat rafa, menduduki tempat marfu sebagai fa'il. Tapi karena dhamir itu mabni, ya dia tidak bisa mau dipaksa rafa. Maka kita katakan bahwa alif isnain ini tetap dhamir muttasil, tetap dia mabninya pada sukun, tapi kita katakan menduduki tempat rafa sebagai fa'il. Fa'alat tidak masuk sini, fa'alat masuk sini. Karena taknya ini cuma tanda muannas bukan dhamir. Jadi dia menyimpan, dia masuk ke mustatir. Yaitu hiya, menyimpan dhamir hiya. Fa'alata masuk sini. Fa'alata masuk sini. Asalnya kan gini, fa'alat gini. Karena nggak bisa dibaca. Kan nggak bisa dibaca sukun sama sukun. Maka dikasih. Maka ini domirnya. Ya, domirnya itu alif isnain tetap. Taknya itu tanda muannas. Tak tanda muannas, alif isnain domir muttasil mabni ala sukun fi mali raf'in fa'il. Menduduki tempat rafa sebagai fa'il. Fa'alna. Mana fa'ilnya? Fa'alna ini mana fa'ilnya? Nah, domir nun niswah. Nun tanda nun niswah. Maka fa'alna domir fi'il madhi mabni alas sukun. Ya, karena huruf terakhirnya kan lam. Ini kan sambungan saja. Nah, ini. Mabni alas sukun karena litisoli bidomir binunin niswah. Wa nunun niswah, sedangkan nun niswah ini domir muttasil mabni alal fathi. Tapi tetap fi mahali raf'in dia tetap menduduki tempat rafa sebagai fa'il karena fa'il harus marfu. Berhubung dia mabni maka kita katakan dia menduduki tempat rafa. Walaupun mabninya nggak bisa, karena dia mabni nggak bisa diutak-utak. Nggak bisa jadi fa'alnu, nggak bisa. Paham ya? Mabni dia. Tapi mabni itu kebanyakan fi mahalli, menduduki kedudukan sebagai apa? Itu yang mabni biasanya begitu. Menduduki kedudukan sebagai apa? Karena dia mabni, nggak bisa diubah-ubah. Kalau ini kan tidak mabni dia, mu'rab. Tolibun bisa jadi toliban, nanti bisa jadi tolibin. Maka kita katakan tolibun langsung fa'il. Fa'il marfu langsung. Tapi kalau yang mabni ini nggak bisa. Dia tetap diposisikan sebagai mabni, tapi menduduki tempat rofa. Fi mahalli. Fa'alna, terus apa? Fa'alta. Ya. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Semua itu
Yang di akhirnya itu semua domir muttasil. Walaupun nanti ada yang memecah, tapi kita nggak pakai pendapat yang itulah. Terus tak satukan aja semuanya, kita anggap domir. Fa'altuma. Mana domir muttasilnya? Mana fa'ilnya? Fa'altuma? Ya tuma ini fa'ilnya. Fa'altunna, ya tunna itu fa'il. Paham ya? Ini yang sambung sama fi'il madhi. Yang sambung sama fi'il mudhari, yaf'ulu atau yaf'alu, itu enggak ada. Yaf'alu itu domirnya domir mustatir. Menyimpan apa? Wa. Yaf'alu, yaf'alani, baru ada fi'il mudhari. Itu ada yaf'alani. Af'alul khamsah itu yaf'alani, taf'alani. Fi'il mudhari, yaf'alani fi'il mudhari. Marfu dengan apa? Tanda marfu bisubutin nun. Karena dia termasuk af'alul khamsah. Yaf'alani ya. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, sama taf'alina. Yang ya nun tuh cuma satu, cuma tak saja, taf'alina, enggak ada ya. Ya tak, ini tak. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaf'alani fil mudhari marfu dengan subutun nun atau sabatin nun. Karena dia min af'alil khamsah, karena dia. Wa fa'ilu mana fa'ilnya? Alif isnain, alif tanda dua. Ini fa'ilnya. Wa fa'ilu dhamirun muttasil. Fa'ilnya adalah dhamir muttasil, mabni ala sukun, itu alif isnain. Wa aliful isnain dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dia menduduki tempat rafa sebagai fa'il. Paham ya? Kemudian apa? Wau jamaah. Yaf'aluna, taf'aluna, fa'ilnya adalah wau jamaah ini. Maka yaf'aluna fi'il mudhari marfu bi thubutin nun karena termasuk af'al khamsah, wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah wau jamaah dhamir muttasil mabni alas sukun fi mahalli raf'in fa'il. Taf'alina, fa'ilnya adalah ya muannas mukhatabah. Ya. Taf'alina itu fa'ilnya ya muannas mukhatabah. Taf'alina fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari, ingat fi'il mudhari kalau enggak kemasukan apa-apa marfu. Marfu bisubutin nun. Wa fa'iluhu ini ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Menduduki tempat rafa sebagai fa'il. Paham ya? Itu namanya i'rab, penjelasannya itu satu-satu itu namanya i'rab. Enggak harus antum hafal i'rab, yang penting paham prosesnya. Taf'alina. Sudah ya, ada lagi taf'al. Kalau yang taf'alu itu menyimpan apa? Taf'alu itu menyimpan hiya sama anta. Hiya atau anta. Taf'alu itu. Anta taf'alu, Khadijah taf'alu. Anta taf'alu. Menyimpan hiya sama anta, taf'alu. Ya. Sebetulnya ini ada jawazan, ada wujuban, tapi saya tidak mau ruwet itulah. Biarlah sudah. Pokoknya ngerti bahwa fa'ilnya itu dhamir mustatir, cukup. Yang muttasil tadi sudah alif taf'alani, yaf'aluna, sama yaf'alna. Yaf'alna atau taf'alna. Antunna kalau taf'alna, kalau yaf'alna hunna. Taf'alna atau yaf'alna fi'il mudhari. Mabni, ingat. Kalau dia sambung sama nun niswa, dia mabniun alas sukun. Fi'il mudhari mabni alas sukun. Litisoli binun niswa, karena dia bersambung dengan nun niswa, nun tanda perempuannya, Pak.
Wa nunun niswa, sedangkan nun niswa itu sendiri adalah dhamir. Dia sendiri adalah dhamir mutasil mabni alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Fa'ilnya itu na. Af'alu naf'alu masuk sini. Af'alu menyimpan ana, naf'alu menyimpan nahnu. Tinggal mutasil dengan fi'il amr iki nang di. Ngene wae. Keluar jalur ini. Keluar jalur. Ya, jalur alternatif karena macet di sini. Jalur alternatifnya di sini. Fi'il amr, ya. Fi'il amr if'al. If'al itu domirnya bukan mutasil, domir mustatir. If'al itu anta. Ya, domir mustatir anta. Domir yang tersembunyi. If'al. Anta, kerjakanlah. Berarti kan dia sudah mengandung engkau. If'al, ijlis. Duduklah. Berarti kan engkau yang diperintah. Maka if'al itu domir mustatir fa'ilnya. If'ala, kalau if'ala itu fa'ilnya mana? Alif isnain. If'ala alif tasniyah atau alif isnain fa'ilnya. If'ala fi'il amr mabni ala hazfin nun. Karena mudhari'nya ini termasuk af'alul khamsah, mudhari'nya dia. Dan ingat fi'il amr itu diambil dari mudhari'. If'ala asalnya taf'alani. Maka if'ala fi'il amr mabni ala hazfin nun karena li'anna mudhari'ahu, karena mudhari'nya min af'alil khamsah. Wa fa'ilu mana fa'ilnya ini? Alif isnain dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. If'alu fa'ilnya mana? Wawu jamaah. If'ali fa'ilnya ya muannas mukhatabah. If'alna fa'ilnya nah. Ini kan? Paham ya? Ini. Jadi kesimpulannya sebetulnya fa'il yang berupa dhamir mutasil kalau mau disimpulkan, ya mau disimpulkan itu cuma bentar. Fa'il. Ya, fa'il kalau dari dhamir mutasil itu kalau mau disimpulkan itu cuma alif, wawu jamaah, na, nun niswah sama ya muannas mukhatabah. Yang banyak nih yang di madi, ada tum, ada tuma dan sebagainya. Tunna, ada soalnya itu yang fa'il itu sudah taknya itu. Tapi di jalan terang gue tambah ruwet terus biar anggap itu fa'il semua lah. Gampangnya aja. Paham ya, ini masalah fa'il, paham ya? Udah. Saya pindah ke naibul fa'il. Makanya supaya agak cepat. Sebab fa'il ini inti. Apa? Rofa, ya. Kata-kata yang dibaca rofa itu nanti akan menjadi inti kalimat. Yang nasab, yang jar itu tambahan saja. Rofa ini intinya. Terus yang dibaca rofa kedua, selain pelaku, fa'il, ada disebut naibul fa'il. Pengganti fa'il, naib. Naib itu wakil pengganti. Nabayanubu, mengganti. Fahuwa naibun. Ini isim fa'ilnya dari naba, yanubu, naibun, yang mengganti. Mengganti fa'il. Ini pada kalimat pasif. Perlu diketahui sebelum saya membahas naibul fa'il. Ya. Konsep kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu beda. Kalau di Indonesia kalimat pasif itu pokoknya awalan di. Saya makan nasi, nasi dimakan oleh saya. Ya. Tapi sing makan siapa kan masih ada di situ.
Kalau dalam bahasa Arab itu kalau namanya kalimat pasif memang pelakunya ndak ada. Contoh kutiba alai Dan nanti poin kedua ya. Jadi poin pertama bahwa kalau sudah dibuat kalimat pasif, pelakunya dalam bahasa Arab itu tidak ada. Telah diwajibkan atas kalian puasa. Ada tidak yang mewajibkan di sini tersebut tidak? Tidak tersebut. Tapi kan kita sudah tahu yang mewajibkan adalah Allah. Itu bedanya konsep kalimat pasif antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan tetap konangan. Ya kan? Nasi dimakan oleh Zaid. Zaid makan nasi, itu kalimat aktif. Kalimat pasifnya, nasi dimakan oleh Zaid. Tapi tetap ada Zaidnya. Ada. Kalau bahasa Arab kalau namanya pasif, itu ya pasif. Namanya mabni maf'ul kalau pasif. Kalau kata kerja pasif itu namanya mabni ma'lum atau mabni lil fa'il. Karena fa'ilnya disebut kalau aktif kan. Aktif kan disebut. Contoh nih kutiba alaikumusiyam ini kan asalnya kalau boleh kita kembalikan ke asalnya kataballahu alaikumus siyami pamu. Jadi apa? Maf'ul B-nya ini telah mewajibkan siapa Allah alaikum atas ing atas sira kabeh iku asyama ing poso. Biasanya nanti maf'ul itu dikasih tanda gini ya. Iki fa'il. Mau ngesai. Ya. Kan asalnya kalimat ini kalimat apa? Aktif toh. Ini kalimat pasif. Kalimat aktif itu istilahnya kata kerjanya ini kata kerja aktif. Jadi poin pertama selain perbedaan bahwa kalimat pasif dalam bahasa Arab itu sudah tidak ada. Pelakunya sudah memang tidak ada. Poin kedua adalah bahwa dalam bahasa Arab kata kerja pasif dan aktif itu beda. Kalau Indonesia kan me sama di. Kalau dalam bahasa Arab itu merubah harokat. Kataba menjadi kutiba. Mewajibkan menjadi diwajibkan. Doroba menjadi duriba. Memukul menjadi dipukul. Ini kata kerja pasif. Ini kata kerja aktif. Kata kerja pasif disebut mabni majhul. Kata kerja pasif dulu, aktif dulu. Aktif disebut mabni lil ma'lum atau mabni ma'lum atau mabni lil fa'il. Karena fa'ilnya masih disebut. Ini kata kerja aktif, ini aktif. Kata kerja pasif disebut mabni lil majhul. Majhul tidak diketahui karena memang fa'ilnya betul-betul tidak diketahui. Mabni lil majhul, maksudnya tidak disebut di kalimat ini, fa'ilnya tidak disebut. Atau mabni lil maf'ul. Kalau di kitab lain ada mabni lil maf'ul, gak usah bingung, itu mabni lil majhul. Atau mabni lil maf'ul. Disebut mabni lil maf'ul karena ini kan asalnya maf'ul kan. Ini loh, siyam ini kan asalnya maf'ul. Berhubung fa'ilnya ditiadakan, fa'ilnya dihilangkan, disembunyikan, maka maf'ul B-nya berkedudukan sebagai fa'il atau pengganti fa'il. Itu naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu asalnya maf'ul B, naik pangkat menjadi fa'il. Ya, maka dia bukan disebut fa'il, dia sebut naibul fa'il. Dia cukup wakilnya fa'il. Ya, maka hukumnya tetap rofa. Yang asalnya maf'ul bi itu mansub, ketika dia bergeser setelah fa'ilnya dihilangkan, maka dia bergeser menjadi fa'il dengan tentu dengan perubahan bentuk fi'ilnya menjadi mabni majhul. Ya, maka maf'ul bi yang asalnya mansub berubah menjadi rofa, menjadi naibul fa'il. Supaya tidak sama dengan fa'il, disilakan sendiri dia itu naib fa'il, pengganti fa'il. Paham ya? Nah, cara merubahnya fi'il
pasif menjadi aktif. Itu ada di sorof itu. Saya belum singgung kemarin waktu di sorof. Sekarang saya bahas. Paham ini dong? Ini paham ya konsepnya ya? Sekarang merubah kata kerja mabni majhul menjadi mabni maklum menjadi mabni majhul. Kalau fi'il madhi itu cukup di kasroh huruf sebelum akhir ya. Kata kerja membentuk kata kerja mabni majhul atau fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul, mabni lil majhul. Atau kata kerja pasif. Passive voice. Kalimat pasif. Dia caranya Bang, kalau fi'il madhi caranya sebelum akhir di kasroh. Yang berharokat di dhammah. Yang berharokat maksudnya selain yang sebelum akhir itu di dhammah. Ya. Contoh istaghfaro, meminta ampun. Ini kan fi'il madhi ya. Kalau paham ya? Ini kita sedang membahas apa? Perubahan bentuk dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif. Yang fi'il madhi dulu yang kita bahas. Istighfar ini kan kata kerja yang kita pelajari kemarin, fi'il yang kita pelajari kemarin, fa'ala yaf'ulu fa'alan. Ya, ifta'ala in fa'ala. Itu semua bentuknya aktif. Bentuknya aktif. Kalau kita mau merubah ke pasif, maka caranya kalau dia fi'il madhi sebelum akhir di kasroh. Jadi istighfaro kan meminta ampun. Ingin dirubah menjadi pasif, dimintakan ampun atau dimintai ampunan. Maka cara merubahnya, maka istighfaro ini harus dirubah kalau mau dijadikan pasif, harus dirubah. Cara merubahnya kalau fi'il madhi sebelum akhir kasroh. Berarti mana? Terus yang berharokat di dhammah. Maksudnya selain yang sebelum akhir ini yang berharokat. Yang berharokat itu berarti yang bukan sukun. Yang sukun namanya tidak berharokat. Yang berharokat di dhammah. Mana yang di dhammah? Menjadi ustughfiro. Ustughfiro. Istighfaro menjadi ustughfiro. Doroba menjadi duriba. Kataba menjadi utiba. Sebelum akhir dikas roh. Sebelum akhir kan tak kalau sebelum akhir. Yang berharokat sebelumnya di dom. Ini kan yang berharokat cuma satu. Ku. Menjadi kutiba. Paham ya sampai sini? Nanti yang ngerusak acara itu bukan apa? Ilat. Itu sona. Sona ini ajwaf, artinya menjaga. Kalau dijaga berarti jadi sina. Sina. Maka yang di kasroh kalau seperti ini yang di kasroh bukan yang sebelum akhir, tapi yang sebelum ilat. Karena tidak ada lagi huruf sebelumnya ya nggak usah di dhammah. Cuma alifnya karena dia sudah kasroh menyesuaikan kasroh. Itu ya. Sona jadi sina. Ya, kola mengatakan menjadi kila. Kila dikatakan. Dan apa? Wakilalan dan ucapakan. Kila. Jadi kila itu bentuk pasif dari kola. Kila itu bentuk pasif dari kola. Kata kerja pasif dari kola. Paham ya? Kola kan harusnya sebelum akhir.
Sebelum akhirnya huruf ilat lah, huruf ilat alif ini enggak nerima harokat, mau dikasroh gimana sebelum akhir. Maka yang dikasroh bukan dia, yang dikasroh huruf yang sebelumnya. Maka karena ini alif tidak cocok sama kasroh kan ya, maka dirubah huruf ilatnya. Kola menjadi ila, sona menjadi sina. Paham ya? Ista'ana menjadi ista'ana. Jangan langsung diawur. Proses dulu, nanti kalau sudah pintar langsung naik ke sana, anjlok. Gimana ini? Sebelum akhir, karena ini ilat, maka yang di kasroh itu bukan yang sebelum akhir, tapi yang sebelum ilat. Terus yang sebelumnya di domakan. Sebelumnya yang akhir tadi yang berharokat saja, bukan yang sukun, yang berharokat saja yang di domah. Mana? Karena ini kasroh, maka dia harus dirubah jadi ustuina. Ista'ana meminta tolong, ustuina dimintai tolong. Hah? Lah kalau mau ganti wau kan jadi lucu. Ustuiuna. Loh, mana fakta itu ya? Ya, alifnya diganti ya karena menyesuaikan. Belum paham? Paham? Kola jadi kila, bukan alif ini. Alifnya udah tak ganti ya ini loh. Cuma tak tetapkan gini supaya tahu prosesnya. Nah, kalau langsung moro-moro kola tak langsung jadikan begini, opo ini? Antum udah ada paham. Makanya kan tak proses tadi. Prosesnya gimana? Huruf sebelum akhir dikasroh karena ilat alif gak bisa menerima harokat, maka bukan dia yang dikasroh, yang sebelumnya yang dikasroh. Karena nggak ada lagi huruf yang sebelumnya, apa yang mau didomah? Nggak ada. Kan harusnya didomahkan huruf yang harokat sebelumnya. Nah, terus karena gini kan lucu, masa ada gini nih? Ilah. Maka alifnya ini disesuaikan dengan kasroh, kan sesuainya dengan ya. Lalu wow lah lucu kiulah. Lek doma wow. Bahasa alif itu sudah paten. Enggak, karena menyesuaikan aja. Ya sebenarnya sikol juga, cuma nggak lumrah gitu aja. Ahli nahu nggak menyebut itu sikol. Lagi-lagi kuncinya ya latihan. Gak bisa. Saya mau latihan sejam, ya ini anda nggak bahas-bahas yang lain. Di latihan dewe maksudnya gitu. Caranya gimana ya? Apa gunanya beli kamus? Coba buka di kamus tuh rubah ke bentuk. Begitu juga apa? Fi'il yang bertasdid seperti madda, maka menjadi mudda. Karena kan dia asalnya kan madada. Ya, maka kan kalau di kasro kan begini. Ya, sebelum akhir. Terus yang sebelumnya di doma kan? Ya, mudida. Maka karena sama-sama dalnya ditasdid, jadi mudda. Seolah-olah kasronya tidak tampak. Mudda. Istamadda. Madda jadi wasal istaf'ala, istamadda. Berarti bagaimana nih? Kalau jadi pasif, cara merubah ke pasif, sebelum akhir. Terus yang lainnya ustumidda.
Dan seterusnya begitu pokoknya. Sama. Terus ada lagi contohnya yang ilatnya di akhir, di lam fi'il. Boza menjadi guziyah. Karena ini kan ya, kasroh ini kan Roma melempar, Roma menjadi rumia, dilempar. Otomatis alif bengoknya berubah jadi ya ketika di kasroh. Pola lainnya mengikuti pola-pola ini yang lain, mengikuti. Yang ajwaf ngikut tadi, yang nakis ngikut ini, yang mudhoaf bertasdid tadi ikut yang tadi, mudamad. Yang normal tambah gampang ikut yang sahih. Ikut. Terus apa lagi? Ini mati ya, fi'il mati. Mudhari'nya belum. Kita masih bahas merubah aktif ke pasif di fi'il mati. Kata kerja fi'il mati. Kata kerja lampau. Sampai sini paham ya? Mudhari' sekarang. Sebelum akhir di fathah. Sebelum akhir kalau mudhari'. Huruf awalnya di dhammah. Huruf awal di dhammah. Doroba yadribu. Berarti menjadi yud sebelumnya. Lihat pelan-pelan. Sebelum akhir di fathah. Huruf awalnya di awalnya to. Huruf awalnya to di dhammah. Kalau tadi kan yang mati kan semua yang berharokat yang di dhammah itu. Kalau ini huruf awalnya to, kalau mudhari' huruf awalnya to di dhammah. Sebelum akhir bukan di kasrah tapi di fathah. Paham bedanya ya? Yudrobu sedang dipukul, duriba telah dipukul. Yudrobu sedang, doroba telah memukul, yadribu sedang memukul. Duriba telah dipukul, yudrobu sedang atau akan dipukul. Yudrobu. Sona yasunu. Berarti jadi apa? Lu jangan prediksi. Sebelum akhir di fathah. Karena ini huruf ilat yang di fathah itu yang sebelum ilat. Yang sebelum ilat yang di fathah berarti. Ya. Terus huruf awalnya di dhammah. Yusonu. Karena ini fathah maka ini menyesuaikan alif. Yusonu. Qala yakulu. Berarti menjadi yakulu menjadi yu. Ini fathah paham? Fathah huruf awal di dhammah. Ini karena fathah disesuaikan alif. Yuqalu. Qala yakulu menjadi qila yuqalu. Qila yuqalu. Paham ya? Qila telah dikatakan, yuqalu sedang dikatakan atau akan dikatakan. Paham ya? Ini yang ajwaf. Yang nakis sama, prinsipnya sama yang nakis. Contoh tadi apa? Roma yarmi. Yarmi sedang melempar. Dirubah jadi ke pasif. Gimana? Majhul. Hah? Yur. Ini fathah. Huruf awal di dhammah. Karena ini sudah fathah. Disesuaikan alif ya-nya jadi alif bengkok. Jadi yur. Yurma. Prinsipnya sama. Madda yumaddu. Madda yamuddu.
Yamuddu menjadi yumaddu. Istamadda yastamiddu. Yastamiddu menjadi yustamaddu. Ista'ana yasta'inu menjadi yang di fathah itu bukan sebelum akhir tapi yang sebelum ilat. Terus huruf awalnya di dom. Yusta'anu karena ini sudah fathah, ya-nya diganti alif. Yusta'anu. Hah? Ya, yastaghfiru menjadi yastaghfaru. Istaghfaru menjadi ustughfiru. Maka istaghfaru yastaghfiru menjadi ustughfiru yustaghfaru. Ada yang majhul tuh ada kok anunya. Tasrifannya ada. Itu fu'ila, itu fa'ala menjadi fu'ila. Fu'ilu. Jadi yang pasif, majhul ini pasif ini, itu bisa ditasrif seperti halnya yang kemarin. Cuma harokatnya sudah berubah. Tasrifannya sama, fu'ila, asalnya fa'ala menjadi fu'ila ya ditasrif, fu'ilu. Fu'ilna, fu'iltuma, fu'iltuma, fu'ilna. Mudata, mudidna. Itu muncul kasrohnya di sini. Mudidna, mudituma, muditum. Sina, sinu, sinna. Majhul. Ya, yang itu yang madi. Yang madi mabni majhul di halaman 2829. Yang mudhari mabni majhul 3839. Yang mudhari mabni majhul ini di halaman 42. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Sama dengan tasrif mudhari kemarin. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Uf'alu, nuf'alu. Yudrobu, yudrobani, yudrobuna. Sama. Jadi dia majhul ni apa? Ya, bisa di tasrif juga seperti yang maklum, seperti yang aktif. Paham ya? Amin. Ya. Mabni majhul, mabni maklum. Ya. Majhul maklum sudah. Sekarang contoh ya. Oh yang tadi yang maf'ulnya belum. Nanti ada maf'ul B-nya itu ada dua. Ada fi'il yang punya dua maf'ul B. Yang bisa dibuat mabni majhul ini cuma fi'il yang muta'addi. Yang transitif. Yang punya maf'ul. Baik maf'ulnya langsung maupun maf'ul tidak langsung. Maksudnya maf'ul tidak langsung, kalau maf'ul langsung seperti kata apa tadi, kutiba alaikumus siam. Ada maf'ulnya, asyam. Terus Allahnya dihilangkan dulu, ditutup, ya, mahdzuf, fa'ilnya mahdzuf, terus maf'ulnya menduduki tempat fa'il. Jadi yang bisa dibuat majhul ini yang transitif. Kalau kata ba atau kata ballahu alaikumus siyama atau kutiba alaikumus siyam, itu maf'ulnya langsung. Ada maf'ul yang tidak langsung, seperti raghiba fi. Raghiba itu kalau sambung sama fi maknanya senang.
senang. Raghibtu fika atau raghibtu fin nahwi. Saya suka pada nahu. Ini seolah-olah maf'ul bi, tapi seolah-olah maf'ul bi-nya tidak langsung gitu loh. Maf'ul bi-nya itu diperantarai dengan huruf jar. Ini maf'ul bi yang tidak sharih. Bahkan karena kehalang huruf jar, kadang-kadang orang sudah tidak menganggap ini sebagai maf'ul bi. Raghibtu fi nahwi. Tunya kan saya kan, raghibtu. Saya senang pada ilmu nahu. Saya senang. Ini kalau dimajhulkan menjadi apa? Rughiba. Berarti kan saya senang pada ilmu nahu. Berarti ilmu nahu itu disenangi. Berarti rughiba. Rughiba fin nahwi. Maka nanti naibul fa'ilnya itu ini. Jar majrur ini sadda masadda naibul fa'il. Jadi jar majrur ini seolah-olah menduduki sebagai naibul fa'il. Karena dia yang disenangi. Ya. Rughiba fi nahwi, telah disenangi ilmu nahwu itu. Asalnya saya menyenangi, terus sayanya dibuang jadi rughiba. Ini jarang ada tapi kasus seperti ini. Jadi yang menjadi naibul fa'il itu bukan langsung kayak kutiba alaikumusyamu, langsung naibul fa'il, enggak. Yang jadi naibul fa'il itu seolah-olah maf'ul bi yang berupa jar majrur ini. Ya. Begitu juga kalau maf'ul bi-nya dua. Seperti a'to. A'to itu maf'ul bi-nya dua. A'to Zaidun Bakron kitaban. Zaid telah memberi Bakron kepada Bakar kitaban, sebuah kitab. Ini maf'ul bi pertama, ini maf'ul bi kedua. Ada berapa fi'il punya dua maf'ul bi? Nah, kalau begini maka dijadikan naibul fa'il bagaimana? Ya salah satu. Sopo lah, sopo sing ngarep jadi fa'il. Ngarepmu wis. Kan ini kalau mau dirubah jadi ke pasif ya. Atau menjadi apa kalau dirubah ke pasif? Jadi tia. Tia. Zaidunnya kan dibuang dulu. Kan fa'ilnya dia. Kalau mau pasif kan fa'ilnya harus dibuang. Nah, terus maf'ul bi-nya jadi fa'il atau naibul fa'il. Mana yang mau jadi wis akarepmu? Milih bakar opo kitab. U'tiya Bakrun kitaban. Telah diberi siapa Bakar itu akan sebuah kitab, buku. Atau boleh juga U'tiya apa? Dibalik, bukan. U'tiya apa? Kitabun Bakrun. Telah diberi sebuah kitab itu kepada. Jadi kalau punya dua maf'ul bi terserah. Besut apa ya, sapa sing ngape dadi fa'il. Sapa sing ngape dadi naibul. Seperti kalimat aktal zaitun bakron kitaban. Itu bakron sama kitaban itu bisa dibilang mudhaf ilaih. Tidak. Tidak bisa ya. Maf'ul ya. Tidak bisa. Kan sudah kita pahami. Mudhaf ilaih itu apa? Dua kata yang digabung. Nah ini apa digabung? Ini sendiri, ini sendiri. Kalau mudhaf mesti ada wa ya. Tidak harus ya. Wa apa? Mudhaf ilaih. Ataf sah. Ataf. Oh ya ataf. Lain. Tidak bisa, bukan tempatnya ataf ini di sini. Ataf kan kalau ataf kan seperti yazabu. Ataf itu kan yazabu Zaidun wa Hamidun sedang pergi. Zaid dan Hamid ini baru ataf, ini wawu huruf ataf.
Nah ini mana huruf atofnya? Atof itu harus ada hurufnya. Kalau atof nasak, ada nanti atof bayan, belum. Paham ya? Paham ya? Hah? Ya kalau fi'ilnya ada 2 maf'ul, itu silakan terserah mana maf'ul yang menjadi naibul fa'il. Udah ya? Tak tutupkan mubtada khobar dulu, baru nanti yang inna sama anna itu gampang nantilah. Kana sama inna itu. Sama tawabi belum, sebenarnya masih ada berapa pembahasan. Ya. Apa? Mubtada khobar. Kita sudah paham kan konsepnya mubtada khobar kan? Mubtada khobar itu mubtada itu kalau fi'il fa'il kan kalimat verbal. Kalau mubtada khobar ini kalimat nominal. Predikatnya berupa kata benda. Ya. Apa? Mubtada ini isim di awal kalimat. Ya. Mubtada ini isim di awal kalimat. Biasanya. Karena nanti ada mubtada yang di akhir. Biasanya di awal. Dan dia yang paling penting cirinya, mubtada itu pokok kalimat. Hatta dibalik seperti fil baiti zaidun. Fil baiti zaidun. Di rumah itu hanya ada Zaid. Tetap mubtadanya adalah Zaid, karena yang dibicarakan di sini maka ini mubtada walaupun di akhir. Tapi normalnya mubtada itu di awal. Makanya sering dikatakan mubtada itu gampangnya isim marfu yang ada di awal kalimat. Ada? Tidak ada. Isim marfu yang ada di awal kalimat. Ya. Itu namanya mubtada. Ya, biasanya utawi dikasih simbol gini Apa? Zaidun qadimun. Maka ini dikasih tanda mim mubtada. Ini kok. Jinding Zaid Arya datang. Iya kalau cara Madura kan, kalau Jawa kan utawi Zaid iku teko. Kalau Madura bilang dining Zaid Arya datang. Khobar gua Arya. Paham ya? Adapun Zaid itu datang. Kan gitu. Adapun Zaid adalah satu, bermula Zaid itu datang. Kalau Melayu. Adapun atau bermula. Sudah. Mubtada ini harus ma'rifah. Mana lihat tuh. Dia anunya tuh. Naibul fa'il tadi sudah ya. Tuh, ismul marfu ala arin wa lafzi ya. Dan mubtada itu harus sesuai dengan khobar. Ya. At-talibu qadimun, santri itu datang. At-talibani qadimani. Dua santri itu dah. Jadi khobar itu harus menyesuaikan mubtada. At-talibatani, dua santriwati at-talibatani itu qadimatani. Feminim ya. Perempuan muannas musanna dua. At-talibatu, santriwati itu qadimatun.
At-talibuna atau at-tullabu atau apa? Libuna atau at-tullab sama jamak taksir apa? Qadimuna. Paham ya? Harus menyesuaikan. Khobar itu pada mubtada. Baik muzakkar muannas, feminin maskulinnya maupun kuantitasnya, mufrad, musanna atau jamaknya itu harus menyesuaikan. Paham ya? Khobar harus menyesuaikan pada mubtada. Mubtada yang panutannya mubtadanya. Paham ya? Terus mubtada itu ada dua, ada isim dhohir, ada isim dhamir. Mubtada itu ada dua, ada isim dhohir, ada isim dhamir. Isim dhohir ya gampang, buat aja contoh seperti tadi. Mubtadanya isim mufrad ini, at-talibu qadimun, mubtadanya isim mufrad. Mubtadanya isim tasniyah, ini contohnya, talibani qadimani. Atau talibatani qadimatani, dua-duanya tasniyah. Cuma ini muzakkar, ini muannas. Mubtadanya jamak muannas salim. Ini, at-talibatu qadimatu. Mubtadanya jamak muannas salim, muzakkar salim, at-talibuna qadimuna. Atau mubtadanya jamak taksir, at-tullabu qadimuna. Atau mubtadanya apa? Asmaul khamsah. Abu Zaidin ayahnya Zaid datang. Ini contoh mubtadanya asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah. Kalau isim dhamir itu biasanya dhamir munfasil, yang menjadi mubtada itu dhamir munfasil. Huwa tilmizun, anta ustazun atau anta tilmizun. Huwa huma hum hiya huma huna anta antum anti antum antuna. Ana nahnu. Itu semua bisa menjadi mubtada. Huwa thalibun, anta thalibun, ana thalibun. Saya santri, saya belajar. Anti thalibatun. Engkau santriwati. Anti hiya, dia perempuan, hiya thalibatun. Maka hiya thalibatun tadi ya. Ini kan susunan mubtada khobar. Hiya dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Kalau muttasil tadi yang nyambung. Munfasil ini yang berdiri sendiri. Hiya dhamir munfasil mabni ala, dhamir itu semua mabni. Dhamir itu mabni. Mabni ala apa? Fi mahali raf'in apa? Mubtada. Fi mahali raf'in maka hiya ini mubtadanya. Lu kok enggak rafa? Katanya mubtada itu marfu. Nah ini karena dia dhamir. Dhamir itu mabni. Tapi dia fi mahali menduduki tempat rafa sebagai mubtada. Mana khabarnya? Thalibatun khabar marfu bi dhammah. Hiya thalibatun. Antuma. Kalau laki ya antuma thalibani. Kalau laki perempuan dua santri perempuan berarti antuma thalibatani. Antunna thalibatun. Kalian perempuan thalibatun, ada santri-santri. Antum thalibuna atau antum tullabun. Jamak taksir, antum tullab. Paham ya? Nahnu tullabun, kami kita adalah tullab. Paham? Jadi mubtada ada dua, dhamir sama dhamir. Kemudian apa? Khobar. Khobar ada dua, mufrad sama ghairu mufrad. Ini sudah ya? Khobar itu ada dua.
Khobarnya dua. Ada mufrad, ada ghairu mufrad. Hah? Oh ya, enggak apa-apa, bagus. Kok kerja lah. Oh iya, telepon ya. Mufrad ya. Yang mufrad ini maksudnya bukan, ingat mufrad di sini bukan mufrad tunggal satu. Tapi mufrad ini satu kata, bukan rangkaian. Jadi mufrad ini lawannya ini bukan jamak, tapi di sini lawannya murakkab. Tersusun. Tersusun apa tunggal itu lawannya. Bukan mufrad lawannya jamak di sini. Tunggal ini bukan lawannya jamak, tapi lawannya tersusun. Jadi khobar itu kadang ada yang satu kata saja, bukan berupa bukan berupa susunan. Contoh tadi itu, semua kan yang saya contohkan tadi banyak itu kan semua khobarnya berupa mufrad tunggal kan? Ya. Antum tolibuna, khobarnya kan mufrad kan? Bukan jamak, bukan lawannya jamak. Mufrad dalam arti dia tidak tersusun. Ya, antum mubtada, tolibuna khobar. Khobarnya bentuk satu kata. Itu namanya khobar mufrad yang sudah kita contohkan tadi. Yang ghairu mufrad itu ada yang berupa jumlah ismiyah, ada yang berupa jumlah fi'liyah, ada yang berupa syibhul jumlah fi'liyah, ada yang berupa syibhul jumlah serupa dengan jumlah. Contoh khobar yang berupa jumlah ismiyah, Zaidun abuhu qadimun. Zaid itu ayahnya datang. Bukan Zaid yang datang. Zaid, maka Zaidun jadi apa? Abu jadi apa? Bukan khobarnya Zaid. Bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Kalau khobar itu kan harus melengkapi. Kalau bukan melengkapi namanya bukan khobar. Zaidun abu, Zaid ayahnya. Apa? Kan belum lengkap. Maka qadimun adalah mubtada kedua. Abuhu ini abuhu mubtada kedua. Qadimun khobarnya siapa? Zaid apa khobarnya ini? Yang datang itu siapa? Ayahnya, berarti qadimun itu khobarnya ini. Nah, terus nanti abu qadimun ini kan jumlah ismiyah mubtada khobar kan? Jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah abu qadimun itu khobarnya Zaid. Tidak ruwet kita hapus sih. Jadi khobar itu ada yang mufrad, tunggal, tidak tersusun dari kalimat. Cuma satu kata, seperti tadi itu. At-tolibatu qadimatun. Ya kan? Antum tolibuna, itu mufrad. Ada yang ghairu mufrad, yang tersusun. Yang tersusun itu ada yang berupa jumlah paham ya? Jadi khobarnya itu berupa jumlah itu kalimat, paham? Jadi khobarnya itu bukan berupa satu kata dia. Khobarnya itu sudah berupa kalimat. Ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat nominal. Majemuk. Nah, kalimat majemuk. Predikatnya berupa kalimat juga. Maka itu kalimat majemuk. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat. Dalam bahasa Indonesia. Ya. Jumlah ismiyah. Contoh tadi Pak. Zaidun abuhu qadimun. Zaid ini mubtada. Abu bukan khobarnya. Mubtada sendiri dia, atau kita istilahkan mubtada kedua, mubtada tsani. Qadimun khobar untuk
mubtada sani. Ini dua-duanya baru khobar untuk mubtada awal. Paham enggak? Alasannya kenapa Abu bukan khobar Zaid? Karena khobar itu harus berupa, pengertian khobar itu isim marfu yang melengkapi mubtada sehingga menjadi satu kalimat yang sempurna, itu khobar. Nah kalau ini makanya kan saya bilang tadi, ini bukan khobarnya ini. Karena nggak sempurna. Zaid ayahnya apa? Khobar itu harus melengkapi. Sama dengan gini, sama dengan begini, kitabul fikih ini mudhof ilaih. Ini bukan khobarnya kitab. Kitab fikih apa gitu. Jadi oh kitab fikih itu baru lah, ini baru khobar. Hah? Ya kan? Jadi kitab fikih itu baru, ini baru khobar. Kalau cuma kitabul fikih maka ini mubtada wa huwa mudhof ke sini. Ini namanya mudhof ilaih, bukan khobar. Ini khobar. Khobar itu harus melengkapi. Bukan melengkapi namanya bukan khobar. Paham ya? Ini contoh khobar yang berupa jumlah khobarnya kan berupa jumlah ismiyah. Khobarnya sendiri terdiri dari mubtada dan khobar kan? Khobarnya dia loh, terdiri dari mubtada dan khobar. Ada khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Zaidun yazhabu. Ini khobar berupa jumlah fi'liyah. Zaid mubtada, yazhabu fi'il apa? Fi'il apa? Mudhari marfu. Fi'il mudhari itu selalu kalau tidak kemasukan apa-apa dia marfu. Mudhari marfu bi dhammah. Fi'il itu selalu ada mana fa'ilnya? Fa'ilnya yazhabu itu mana? Bukan langsung Zaid. Fa'ilnya yazhabu apa? Dhamir mustatir huwa. Kembali ke Zaid. Jadi yazhabu ini wa fa'ilu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya yazhabu adalah dhamir yang tersimpan pada yazhabu ini. Itu ketentuannya huwa. Maka fi'il sama fa'il ini jadi yazhabu sendiri itu sudah bisa dibilang sebagai jumlah fi'il fa'il, jumlah fi'liyah. Maka jumlah fi'liyah ini khobar bagi Zaid. Paham enggak? Contoh lagi, Zaidun yang suruh Bakron. Zaid menolong Bakar. Zaid apa? Yang suruh apa? Fi'il. Jangan langsung dibilang khobar. Yang suruh itu fi'il mudhari dulu. Marfu dengan dhammah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya huwa mustatir. Bakron sebagai apa? Maf'ul bihi yang suruh. Maka jumlah fi'liyah ini khobar. Ini namanya khobar berupa jumlah fi'liyah. Ada satu lagi khobar berupa syibhul jumlah. Syibhul itu serupa. Jumlah itu kalimat, serupa dengan kalimat. Yang dimaksud syibhul jumlah dalam nahwu itu ada dua. Ada dzaraf sama jar majrur. Ini namanya syibhul jumlah. Serupa dengan jumlah. Sebab dia dibilang jumlah juga tidak bisa. Contoh, fil masjidi. Ini jar sama majrur. Di dalam masjid. Bisa dibilang kalimat? Tak bisa karena tidak lengkap. Maka dia dibilang syibhul, serupa dengan jumlah, serupa dengan kali. Karena dia sudah berupa rangkaian. Jadi syibhul jumlah itu ada dua, ada jar majrur, ada dzaraf. Mudhof ilaih itu syibhul jumlah. Dzaraf itu keterangan waktu atau keterangan
tempat. Nanti kita bahas sendiri dzaraf ini belum. Contoh apa? Contoh amamal baiti. Amama. Amama ini di depan. Amama ini namanya dzaraf makan. Dzaraf makan. Keterangan tempat. Amama. Amamal baiti wa huwa mudhaf. Dzaraf itu kebanyakan mudhaf. Kalau tidak tanwin dzaraf itu mudhaf. Amamal wa huwa mudhaf. Baiti makanya dibaca baiti karena mudhaf. Qoblal maghribi ba'dal isya'i. Qobla ba'da itu dzaraf. Sebelum, sesudah itu dzaraf. Dzaraf sama gandengannya, sama jar dan majrur ini disebut syibhul jumlah. Ini kadang bisa jadi, dua-duanya ini bisa jadi khobar. Itu apa? Zaid amamal bai. Zaid itu di rumah. Zaid itu di depan rumah. Maka Zaid mubtada, amamal bait khobar. Atau Zaid fil masjid. Zaid mubtada fil masjid khobar. Jadi syibhul jumlah ini kadang bisa menjadi khobar. Ada yang langsung menganggap ini khobar langsung. Atau Zaid fil masjid, ini dianggap khobar. Ada yang tidak terima dianggap ini khobar. Enggak, khobarnya itu bukan ini. Khobarnya mahdzuf, tersembunyi, yaitu Zaidun maujudun. Zaid itu ono di depan rumah atau ono di masjid. Jadi ada yang tidak terima ini dibilang khobar. Khilaf ulama nahu. Terserah. Pokoknya harus paham ini, harus terserah mau pakai yang mana. Mau Zaid langsung amamal bait disebut khobar atau ini disebut khobar. Paham ya? Jadi Zaidun fil masjid itu asalnya bukan fil masjid khobarnya. Zaidun maujudun fil masjid. Maujud itu yang jadi khobar. Paham ya? Di khobar itu ada 4 atau ada 3. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhul jumlah. Ada 4 sama 1 mufrad. Khobar itu ada 4. Ada khobar tunggal, bukan berupa susunan. Ada khobar berupa susunan, berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhul jumlah. Itu khobar. Paham ya? Kadang khobar dibalik, seperti fil baiti Zaidun. Ya, fil baiti Zaidun. Tapi kalau dibalik begitu, itu lain sama dengan Zaidun fil bait. Paham ya? Hah? Kalau Zaidun fil baiti, itu artinya Zaid itu boleh dianggap khobarnya maujudun. Zaid, jadi khobaru mahdzuf. Khobarnya ini dibuang, yaitu maujud fil bait. Atau langsung dianggap fil bait itu khobar. Kalau dibalik, ini mubtada, ya khobar. Kalau dibalik seperti ini mengandung makna pembatasan. Sama dengan fi'il, fa'il, maf'ul. Maf'ulnya dibalik di awal, itu mengandung makna pembatasan. Jadi yang di akhir harusnya dibalik di awal. Itu dalam bahasa Arab mengandung makna namanya hasr atau pembatasan. Fil baiti Zaidun lain sama dengan Zaidun. Zaidun fil baiti, Zaid ada di rumah. Berarti di rumah itu mungkin ada orang lain. Tapi kalau fil baiti Zaidun hanya Zaid yang ada di rumah. Jadi tidak ada selain Zaid. Jadi iyyaka na'budu. Harusnya itu na'budu iyyaka. Karena iyyaka itu maf'ul bih. Iyyaka na'budu. Fi'ilnya itu na'budu. Harusnya maf'ul bih itu di belakang. Kok dimajukan? Berarti hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Ya, pembatasan. Hanya pembatasan. Berarti tidak ada yang lain. Hanya pembatasan. Hanya kepadamu, bukan kepada selain kau. Jadi kalau dalam bahasa itu kalau tata bahasanya atau SPOK-nya dibalik, maksudnya yang di akhir itu jadi di awal,
Itu biasanya mengandung makna pembatasan. Paham ya? Sampai sini dulu lah. Waduh, 9:30 sudah. Nanti tinggal inna sama kana. Sama tawabe belum. Inna wa akhwatuha sama kana wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha kana wa akhwatuha. Itu tadi. Sebenarnya masih ada lagi 2. Kada sama zonna. Kada wa akhwatuha. Cuma nggak ada di Jurumiyah. Kada wa akhwatuha. Sama zonna wa akhwatuha. Ada 4. Inna, kana, kada, zonna. Umar Yoto. Allahu a'lam. Bismillah. Ada baca tahu sorfin nyandui.